wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Safajulita, mahasiswi IP dengan NIM 0514511932 Prodi Arsipan IPJJ Bandung. Video ini merupakan tugas 1 mata kuliah logika dengan kode isi 4211. Pada video ini, saya akan menjawab soal terkait dengan jenis-jenis term dan logika valensi atau susah pikir. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenis term, saya akan membahas sedikit pengertian term. Istilah term merujuk pada kata atau rangkaian yang mewakili konsep atau pengertian tertentu dalam proses penalaran. Term merupakan unsur penting dalam logika karena berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu proposisi. Ada 3 jenis term, yaitu yang pertama term konkret. Term konkret yaitu yang mengacu pada benda atau hal-hal yang dapat dilihat dan dirasakan secara fisik, contohnya kursi, meja, hewan, dan manusia. Yang kedua, term abstrak, yaitu yang mengacu pada kualitas, sifat, atau hubungan yang tidak berwujud secara fisik. Contohnya, kebebasan, keindahan, persahabatan, dan kemanusiaan. Yang ketiga, term universal, yaitu yang menunjuk pada suatu anggota atau objek dari suatu kategori atau kelompok. Contohnya, semua manusia, semua benda alam, dan semua hewan. 3 jenis term ini sangat membantu dalam memahami struktur dan fakta proposisi dalam logika serta penting dalam suatu proses penalaran yang sistematis. Selanjutnya, saya akan membahas bentuk susah pikir atau logika valensi. Yang pertama, ad hominem, yaitu sebuah kesalahan logika di mana seperti menyerang karakter seseorang bukan menyerang isi argumennya. Contohnya, dia bukan ilmuwan, jadi pendapatnya tentang perubahan iklim pasti salah. Serangan ini mengalihkan perhatian dari topik utama menjadi sebuah perdebatan dan cenderung menjadi penghinaan. Yang kedua, strawman fallacy, yaitu kesalahan logika di mana seseorang menyimpulkan dan mengubah argumen lawan menjadi lebih lemah untuk diserang. Misalnya, ketika kamu bertanya apakah ada tugas pelajaran, temanmu malah menuduh kamu mencari perhatian padahal kamu hanya ingin memastikan tugas. Yang ketiga, slippery slope, yaitu kesalahan logika yang mengasumsikan bahwa satu langkah kecil dapat menghasilkan bencana besar tanpa alasan yang jelas dan bukti yang cukup. Contohnya, jika kita mengizinkan siswa membawa ponsel ke sekolah, maka lama-lama mereka akan berhenti belajar. Nah, untuk itu kita harus mengetahui bagaimana cara menghindari logika fallacy. Yang pertama, berarti pikir kritis dan sistematis. Jangan langsung percaya dengan argumen yang terdengar, meyakinkan sebelum mengevaluasinya. Bisa kita tanyakan apakah ini berdasarkan fakta atau opini. Yang kedua, evaluasi sumber informasi. Kita bisa cek apakah informasi atau argumen berasal dari sumber yang netral dan punya bukti. Banyak kesalahan logika muncul karena menerima informasi dari sumber yang bias. Yang ketiga, waspadai emosi dalam argumen. Banyak sesat pikir muncul karena argumen mengandalkan emosi seperti takut, marah, rasa kasihan, dan sebagainya daripada logikanya sendiri. Saat berdiskusi, jaga objektivitas dan jangan mudah terbawa suasana. Yang keempat, diskusi dan dapatkan umpan balik. Berdiskusi dengan orang lain akan membantu kita melihat argumen dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang kelima, hindari kesimpulan terburu-buru. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan hanya karena argumennya terdengar benar atau sesuai perasaan. Berikut adalah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.